Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama channelnya Mas Lian Alpo. Ya, masih bersama Anjar Muna 89. Mantap guys. Oke. Ya, pagi ini saya menjadi reporter Kayak di TV ini. Oke, Ya. saya akan mewawancarai channelnya Mas Lian Alpo. Siap. Ya, oke. Ini pagi-pagi sama sambil sebat ya ini ya. Oke, Biar guys. santai pikirannya. Oke. Guys, karena yang mempunyai channel memperbolehkan Yes. kita merokok guys. Tidak apa-apa guys ngerokok guys, tidak dilarang kok. Ya, guys. alhamdulillah. Oke, Mas Lian. Iya. Saya mau bertanya tentang uang. Oh ya, Fulus, uang lagi. fulus duit. Wah. Ya. Itu kalau menurut saya itu uang adalah titik kebahagiaan. Iya. Karena apa? Karena dengan uang kita bisa membeli sesuatu, guys. Ya, ya. Bisa membeli kita yang inginkan. Contoh, kita punya uang, kita beli rokok, guys. Iya, bisa beli rokok. Karena bagi yang pencinta rokok, kalau tidak merokok, Wah, itu tidak bisa itu ya. ya berarti intinya uang adalah titik kebahagiaan ya Mas. Iya. Ya, terus ada lagi, seumpama istri, Iya. kalau kita tidak kasih nafkah, Iya. pasti tidak bahagia, guys. Iya, Akan tetap itu tidak ya, bahagia. akan menjadi malah petaka, guys. Bahaya ini, lebih bahaya dari bencana alam, bahaya sekali. Wah, bencana Bisa sekali. terjadi perang dunia 3, guys. Siap, Ya Mas siap. Lian. Siap. Ya, ini berarti uang adalah segalanya, guys. Ya. Tapi dari sudut pandang saya, uang juga bisa jadi kehancuran, guys. Salah satunya gini. Ya, kita dengan uang bisa membeli apa saja. Tapi uang itu bisa membutakan segalanya. Soal keluarga. Keluarga kita ketika kita punya uang, keluarga ada yang istilahnya minjem lah, minjemin uangnya gini-gini, kita tidak kasih, itu bisa jadi bertengkar, akhirnya ya tidak ada pepecahan gitu Ya, loh. mungkin maksudnya Mas Lian Alpo ada perselisihan, guys. Ya, perselisihan itu Di antara jadinya mereka. pereratan persaudaraan itu hilang gitu loh. Jadi yang dulunya deket Sekarang menjauh, sekarang menjauh gara-gara uang itu sendiri. Itu menurut sudut pandang Lian Alpo itu. Ya, oke. Kalau itu kenapa kok tidak dipinjami selama Mas Lian mempunyai uang, guys? Ya, kalau kita misalnya ada uang sisa, kita pinjemi boleh lah. Tapi kalau kita juga kebutuhan kan juga banyak, nggak cuma keluarga, istri, anak, kebutuhan apa, ekonomi di rumah kan juga banyak itu. Jadi kalau kita nggak punya, kita dikira nggak minjemi, kita pelit, kita gini-gini sama keluarga. Tapi di sisi lain kan kita juga memikirkan kebutuhan, memikirkan ekonomi, gimana kita bisa hidup 1 bulan itu, kita mengontrol uang itu, guys, gitu. Jadi kita kalau tidak minjemi itu bukan berarti kita pelit sama keluarga, enggak. Kita itu juga memikirkan gimana caranya kita bisa hidup 1 bulan itu, kita hidupnya pas gitu loh, guys, tidak ada kekurangan juga gitu. Begitu. Ya. Andaikan saja kebahagiaan itu titik kekayaan di dunia ini, ya yang tidak punya uang itu pasti kaya, guys. Tapi ya dunia itu udah terbalik, uang segalanya, bisa membeli apa saja, bahkan bisa membeli orang dan bisa membeli harga diri, guys. Itu, guys. Ya, menurut pendapat dari Mas Lian Alpo, itu uang adalah titik kehancuran, guys.
Tapi mengapa kok bisa menjadi titik kehancuran? Nah itu kelemahannya guys. Kenapa Mas Lian? Yaitu yang sudah saya jelaskan tadi. Ya kita karena uang itu saudara hilang, apa yang dulunya baik-baik saja itu menjadi rumit guys. Jadi gimana ya, masalah itu ada aja guys. Ya, Tapi kalau di sudut pandang yang uang titik kebahagiaan, yaitu ya bisa dipikir benar juga, kita punya uang banyak, bisa beli apa-apa, bisa minjemin keluarga, bisa beli ini itu kan gitu guys. Ya. Ekonomi kita juga terbantu kan gitu. Mungkin maksudnya Mas Lian Alpo itu ada sedikit problem guys Problem. di salah satu permasalahan mungkin di keluarga atau saudaranya guys. Kalau kita seumpama menjadi orang kaya, Ya. pasti uang adalah titik kebahagiaan guys. Wah ya, itu di pikiran orang-orang yang gimana ya guys, ya ekonominya kurang itu mesti berpikirnya gitu. Wah kalau kita kaya, punya uang banyak, pasti kita bahagia. Tapi belum tentu guys itu. Jadi uang itu juga ada titik kelemahannya Loh, gitu. titik kelemahannya di mana Mas Lian Alpo? Lah itu titik kelemahannya kan keluarga juga bisa. Satu. Kedua, kalau kita punya uang, kita jadi malas guys. Kita tidak mau bekerja, kita tidak mau berusaha, kita tidak mau mencari kan gitu guys. Jadi kita ya hanya bermalas-malasan, kan kita udah punya uang kan gitu guys. Bisa beli ini beli itu, ngapain kita harus bekerja keras buat dapat uang kan gitu. Mas, Ya oke. Kalau saya menjadi reporter itu saya akan melempar pertanyaan lagi guys Oh, kepada iya. Mas Lian Alpo. Silahkan, saya sebisa saya Ya, jawab. oke, terima kasih Mas Lian. Oke. Kalau gini ya Mas Lian, Ya. uang itu menjadi titik kelemahan seseorang atau kehidupan. Itu bagi pengusaha-pengusaha yang sukses, itu tidak ada kata bermalas-malasan Mas Lian. Iya. Itu Ya. kan berarti kan gini Mas Anda. Itu kan berarti kan orangnya kan pengusaha kan dulunya juga dari nol gitu loh. Dulunya kan dia juga belum punya apa-apa, terus dia berusaha. Jadi kan itu pengusaha itu kan juga dari nol, dia juga bekerja keras biar gimana dia bisa dapat uang, bisa sukses, bisa menginginkan apa yang dia capai kan gitu. Tapi kalau orang itu dari lahir udah di atas, nah itu guys kelemahannya, tidak mau apa-apa, tidak mau bekerja keras, bermalas-malasan, kan di pikirannya sudah wah udah punya uang, ngapain harus kerja keras, harus bersungguh-sungguh cari uang kan gitu guys. Oke, lanjut. Oke. Gitu. Terima kasih Mas Lian Alpo atas pendapatan menurut sepengetahuannya Mas Lian Alpo tentang uang guys, titik kehancuran. Ya, Ya. itu uang, saya berpesan lagi nih, uang bukan segalanya guys gitu. Ya uang bisa buat kita bahagia, buat kita juga terpuruk guys gitu. Oke. Ya oke. Karena seseorang pasti mempunyai impian ya. Impian, Mas Lian iya. Alpo, terima kasih Mas Lian. Iya. Sudah saya review di Oke. pagi hari ini. Pagi hari ini, Oke, ya. terima kasih Mas Lian Alpo. Ya, sama-sama. Selamat Mas sukses. Anjar Muna 89. Oke, sukses Mantap juga. guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.